بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia. Dan hingga saat ini kita pun masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan kemudian insyaallah taala disusul dengan salat tarawih. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga siapa saja yang meniti, mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Kehidupan dunia ini tidaklah kecuali lahwun wa la'ib, senda gurau dan sesuatu yang sia-sia. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, dan sungguh kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman: bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian, wahai manusia, lebih memprioritaskan kehidupan dunia kalian, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah yang berbahagia, kita hidup di muka bumi ini layaknya adalah sebagai seorang pengembara. Tahu pengembara nje? Pengembara itu nggak pernah berpikir untuk apa? Untuk menetap di sebuah tempat persinggahan. Seorang pengembara itu yakin bahwa suatu saat dia akan meninggalkan tempat persinggahan itu. Seperti itulah kondisi kita di dunia ini. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Mau hidupnya 100 tahun, silahkan. 500 tahun, silahkan. 1000 tahun bahkan, silahkan. Dahulu orang-orang sebelum kita umurnya itu panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam
hidup di tengah kaumnya berapa tahun? 1000 kurang 5 berapa? 50. 950 tahun. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup dengan umur panjang itu akan kekal abadi di dunia ini? Tidak. Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sehingga mindset kita adalah bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Artinya, kita harus berbekal, mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya, menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Seorang yang berakal, jamaah sekalian, tidak mungkin mendahulukan kehidupan yang kisaran 60-70 tahun dengan kenikmatan yang begitu banyak daripada kehidupan yang kekal abadi tanpa ada ujungnya. Seorang yang berakal tidak akan pernah memilih kehidupan yang sementara, manakala dia tahu bahwa ada kehidupan yang kekal abadi yang akan dihadapinya. Dan ini juga yang menjadi praktek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Kalau seandainya keabadian itu ditetapkan bagi seorang pun di muka bumi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pantas mendapatkannya. Akan tetapi beliau pun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyit." Muhammad, kau adalah orang yang akan menjemput ajalmu. Wa innahum mayyitun, dan mereka semua juga akan menjemput ajal mereka. Nabi SAW satu ketika pernah tidur di atas sebuah tikar. Seorang Nabi, makhluk terbaik, manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, tidur di atas tikar. Kemudian apa? Tikar itu memberi bekas di wajah beliau. Seorang Nabi, Rasulullah, yang dijamin masuk surga, yang dijamin dosa-dosanya yang lampau maupun yang akan datang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana beliau begitu zuhudnya. Beliau tidak memperdulikan kehidupan dunia ini. Beliau hanya menjadikannya sebagai tempat persinggahan. Kata beliau, kemudian para sahabat ketika itu melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ala nattakhidhu laka wita'an?" Duhai Rasulullah, tidakkah, maukah kami buatkan bagimu sebuah kasur yang nyaman? Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karajulin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku di dunia ini, dengar semuanya, permisalanku di muka bumi ini hanya seperti seorang pengembara yang singgah berteduh di bawah sebuah pohon. Berteduh di bawah sebuah pohon, berapa lama itu jemaah? Thumma raha wa tarakaha, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Inilah yang menjadi praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara berpikir beliau. Beliau hanya ingin menjadikan dunia ini sebagai sebuah sarana untuk mempersiapkan, memperbanyak bekal menghadap Sang Pencipta. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau,
kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hai Abdullah bin Umar, tentunya ini juga pesan wasiat yang ditujukan kepada kita semua selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau di muka bumi ini seperti seorang pengembara atau orang yang asing. Kemudian sahabat Ibnu Umar meneruskan wasiat Nabi yang ditujukan kepada kita semua. Idza amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kau masuk di waktu siang, sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Jangan menunda amalan. Selagi masih ada kesempatan yang diberikan, lakukan. Demikian juga kalau masuk di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Kalau ada peluang, kejarlah. Karena Anda tidak bisa menjamin bahwa peluang itu akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu berikutnya. Jamaah yang berbahagia, sungguh Nabi SAW itu nggak pernah takut umatnya ini ditimpa kemiskinan. Kata beliau, mal faqra akhsha alaikum. Hai umatku, aku tidak pernah takut kemiskinan itu menimpa kalian. Beliau tidak pernah khawatir. Walakinni akhsha an tubsata lakumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan, manakala dunia ini dibuka selebar-lebarnya untuk kalian, sebagaimana dibuka untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha. Allahu akbar. Kalian kemudian berlomba-lomba untuk mengejar dunia sehingga melupakan itu semua dari negeri, dari kampung akhirat. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatu. Kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu, sehingga ambisi kalian itu bisa membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga telah binasa karena ambisi mereka terhadap dunia. Jamaah yang berbahagia, maka kami berpesan untuk diri kami pribadi di bulan suci Ramadan ini, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ingat kampung akhirat. Ini Ramadan, ya. Ini diantara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bapak Ibu tahu sebanyak apa dosa yang pernah kita lakukan? Tak terhitung. Dari kita masuk menjadi seorang yang mukallaf sampai hari ini, begitu banyak kesalahan, dosa, maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni kita. Tapi dengan adanya bulan Ramadan ini, Allah siapkan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang bisa menggugurkan semua itu. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Melakukan salat malam. Yang kedua, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Man shalla ma'al imam fi jamaah, barang siapa yang salat bersama imam, salat tarawih di bulan Ramadan, hatta yansarifa, sampai imam itu selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Makanya saran saya, tetap ikut bersama imam meski sampai salat witir selesai. Kalau jamaah Bapak Ibu sekalian ingin meneruskan salat malam di tengah malam, silahkan. Akan tetapi tanpa salat witir lagi. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, la witrani fi lailah, tidak boleh salat dua witir dalam satu malam. Witir cuma sekali dilakukan. Manakala dilakukan di awal malam, maka ketika Bapak Ibu ingin salat di malam hari, salat tahajud, maka silahkan tanpa harus melakukan salat witir lagi. Manfaatkan jamaah sekalian bulan Ramadan kali ini. Kita tidak tahu apakah tamu mulia ini akan berjumpa terakhir kali dengan kita ataukah tidak. Tidak ada yang bisa jamin apakah kita masih hidup di bulan Ramadan berikutnya.
Berapa banyak sanak kerabat, teman-teman yang kita kenal, yang Ramadan kemarin mereka masih berpuasa, mereka masih sholat malam bersama kita, tapi hari ini mereka sudah tidak ada. Jadikan diri Anda sekalian sebagaimana teman-teman tersebut. Jangan pernah merasa bahwa Ramadan tahun depan masih akan bisa berjumpa dengan kita. Maka dari itu, manfaatkanlah Ramadan kali ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Baca Quran, salat malam, puasanya dimaksimalkan, diperbaiki lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita semua, menuntun kita ke jalan yang lurus, memberikan keistiqomahan kepada kita hingga ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.